Ya, selamat malam kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di tatap maya yang kedua ini terkait kuatkan pemahaman. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran malam ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya pimpin dulu berdoanya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran serta manfaat pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Langsung saja untuk materi malam ini kita mengulas kemarin dahulu. Saya izin share screen dulu. Ya, untuk malam ini kita refleksi biasa kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Langsung saja, saya cuma refleksi yang kemarin. Nah, ini yang kemarin kita lewati pada waktu kemarin. Sebenarnya kita agendanya yang kemarin ini mengenal refleksi dahulu, mengenal refleksi, mengapa dan apa. Terus yang kedua analisis cerita. Jadi nanti Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Cerita Pak Raga. Ada yang udah membuka LMS belum? Yang cerita Pak Raga. Ceritanya belum dibaca. Oh, ini nanti Bapak Ibu akan menemukan cerita seperti ini. Jadi nanti kita ya diskusi sebentar lah terkait untuk refleksi materi ini. Sebelumnya ini. Jadi saya pengen mengenal refleksi mengapa dan apa. Terus yang kedua, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Yang kedua, apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo, kira-kira ada yang bisa menjawab mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Silakan. Kalau mau lewat fitur chat, silakan di komen chat atau bisa raise hand. Monggo, silakan. Sebelum kita masuk ke materi kuatkan pemahaman. Monggo, kakak-kakak yang lain. Ini refleksinya terfokus pada PJOK atau gimana, Kak? Pembelajaran. Pembelajaran. Ya, pembelajaran. Saya coba nggih. Ya, monggo, silakan. Ya, kita harus berefleksi diri untuk memahami respon peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau menyampaikan sebuah materi. Untuk mengapa pentingnya refleksi, nggih. Terus untuk apa itu refleksi? Pak
Andi, refleksi itu apa Pak Andi? Monggo, bisa ada penguatan atau pemahaman yang lain dari kakak-kakak semuanya. Apa itu refleksi? Apa, Dik? Monggo, apa itu refleksi? Coba mungkin ini agak, mungkin saya itu Mas Wasil, refleksi Mas. Gimana? Berarti refleksi dalam pembelajaran Mas ya? Yang Ya adalah hari-hari kakak lakukan di sekolahan gitu. ya, jadi untuk refleksi pembelajaran, kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar itu Mas. Yang kita lakukan penilaiannya dalam bentuk lisan ataupun yang tertulis yang biasa kita lakukan di dalam lapangan maupun di kelas. Terus yaitu dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu dulu. Makasih Kak Suratno. Mungkin ada tambahan dari kakak yang lain atau monggo Kak Jumari, persilahkan. Baik, sedikit refleksi itu adalah kegiatan yang bukan dalam proses pembelajaran untuk mengevaluasi dan mengeksplorasi proses pembelajaran. Nah, kegiatan itu tersebut dilakukan oleh guru dan siswa untuk memberi umpan balik seperti itu. Terima kasih Kak Jumari. Nah, saya lanjutkan. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo kakak-kakak yang bisa menjawab, saya persilahkan. Kak Siti. Coba dijak, Kak. Monggo, silakan. Refleksi dalam pembelajaran PJOK itu apa ya? Mengingat kembali apakah pembelajaran yang sudah kita laksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu. Yang lain monggo, silakan. Oh, saya membacakan Kak Kuat. Kak Kuat, refleksi perlu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Kuat. Ya, jadi refleksi itu kita menarik kembali apa yang setelah kita melakukan, misalkan kayak kita melakukan pembelajaran, habis itu kan selesai di akhir kegiatan, nah, kita merefleksi kegiatan itu dari awal pembelajaran sampai akhir, apakah kita sudah sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun masih kurang, atau kita terlalu berlebihan atau gimana. Terus ada terjadi umpan balik antara siswa dengan guru itu sendiri, begitu. Jadi kita menarik jauh dari pembelajaran itu. Saya lanjutkan. Jadi tindakan seorang guru, tindakan rutin biasa yang kakak-kakak melakukan di sekolah, pertama pasti mengabsen, terus menyampaikan materi, terus meminta murid berbaris, terus memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin bisa dengan cara, biasanya kan kita mengabsen misalkan berbanjar, lah ya. Sekarang dengan tindakan reflektif, kita mengabsen dengan bentuk misalkan U, atau kita membuat lingkaran, kita berdiri di tengah atau di samping siswa, begitu. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, misal
kita bisa menggunakan alat bantu. Sekarang banyak di sekolahan yang menggunakan Chromebook juga. Mungkin juga bisa pakai HP juga bisa, HP dari guru itu sendiri, atau enggak kita bisa memakai proyektor juga. Terus meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, ya. Jadi sebenarnya kita memberikan pembelajaran tidak harus dengan kalian harus misalkan berbaris, berbanjar. Kalian harus misalkan harus seperti ini. Lah, kita nggak bisa seperti itu. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Misal, kalau kita biasanya membariskan anak, misalkan dengan kata-kata maju 1 langkah. Lah, sekarang dengan menggunakan misal 1, kalau 1 maju, kalau 2 mundur, misalkan kalau ke samping kanan 3 misalkan, atau ke samping kiri 4 gitu. Lanjut. Nah, 7 karakteristik praktik pengajar reflektif. 1. Memiliki fokus pada tujuan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ketiga, menggunakan bukti data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasar pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nomor 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ketujuh, berusaha mengembangkan praktek mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi itu ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Ya, jadi nanti Ibu di LMS ada analisis cerita. Nanti analisis ceritanya seperti ini. Bisa nanti mengerjakannya lewat LMS. Itu sebagian juga nggak ada ada due date-nya nggak, belum tahu saya. Yang jelas nanti kakak-kakak bisa mengerjakan di LMS. Itu. Mungkin ada pertanyaan terkait reflektif sebelum kita masuk ke materi yang malam ini kita akan bahas. Nggak ada, kita lanjutkan mawon. Saya stop presenting dulu. Kita masuk ke cerita. Itu di modul berapa ya, Kak? Masih modul 1.1 elaborasi. Elaborasi 1.1 B, C, atau A? Ya? Coba Ibu buka dulu. Ya, untuk malam ini kita langsung masuk ke modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Tetamanya kedua, kuatkan pemahaman 1. Tadi udah saya bacakan kesepakatan bersama. Terus tujuan luas. Tujuan luas dari pembelajaran ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Jadi tujuan luasnya seperti itu. Terus capaian akhir pelatihan. Dari setelah kita mempelajari PKG PJOK ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan atau capaian pembelajaran khusus atau modul.
setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PCOK, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan menghubungkannya dengan keperpihakan pada murid. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan nomor 2, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi nanti Ibu di LMS setelah mengerjakan analisis cerita yang tadi itu, Pak Raga itu, nanti dihubungkan dengan framework refleksi yang nanti kita bahas itu ada 2. Pertama, framework BIP sama framework Borton. Itu. Agenda, review, framework, dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. 5 menit, pembukaan, pengingat, kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit, review, framework, dan model tulisan refleksi, framework Borton. 10 menit, review, framework, model tulisan refleksi, framework Gibbs. 20 menit, refleksi, 3 babak. Babak pertama, tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PCOK. Yang babak kedua, 20 menit, berbagi refleksi. Tuliskan refleksi kita pada tahapan-tahapan evaluasi, analisis dari framework Gibbs menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. 20 menit, babak ketiga, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Review, framework, dan model tulisan refleksi. Ya, apa yang Anda sudah pelajari dari framework Borton ini? Jadi framework Borton ini ada 3. Pertama, what, so what, sama no what. Apa yang kakak-kakak bisa melihat framework Borton ini? Mungkin ada yang bisa menjelaskan atau bisa berpendapat, saya persilakan. Monggo, bisa lewat chat atau bisa present, saya persilakan. Monggo. Kemarin ini udah Mas Masil yang ya, what. Ya, ini review dari kemarin. Yang cerita Pak Raga apa siapa tadi itu dijawabnya kapan? Ya mulai sekarang nggak apa-apa. Itu kan jawabnya di LMS. Iya, jawabnya di LMS. Itu kan tugasnya Ibu juga. Jadi setiap kita mau pembelajaran sebenarnya kakak-kakak sudah belajar dari LMS itu. Lah, nanti sinkronisasinya dengan saya begitu. Jadi belajar dulu di LMS, buka-buka, ada tugas misalnya dikerjakan, baru nanti kan saya share jadwal untuk pertemuan teman-temannya, ya, nanti kita bareng-bareng. Maksudnya Bapak Ibu sudah mempelajari materi ini di LMS masing-masing. Gitu. Masalahnya LMS-nya baru bisa dibuka ketika sudah ini mengerjakan pertemuan pertama. Iya, jadi belum bisa baca apa-apa, baru bisa baca pendahuluannya. Berarti Ibu belum sampai ke baru pendahuluan. Ya, setelah pendahuluan dibuka kemarin, ya ini kan kayak kejar kebut apa ya? Berarti dibuka langsung ke materi sampai ini refleksi ini. Ini Kak, stop.
dulu. Nih, saya tak buka modul dulu biar teman-teman paham juga. Nah, ini modul kan, berarti Ibu di modul paket 1, paradigma perubahan diri. Ini kan materi yang kemarin, orientasi program. Ini Bapak Ibu kan ini kan, terus yang kedua refleksi perkembangan. Nih, pendahuluan. Lah, ini pendahuluan di sini. Ini ada preview. Silakan diklik nggak apa-apa. Ini kan materinya materi 1, ini materi 2. Klik. Lah, pendahuluan modul 1.1 di sini. Terus kalau sudah berarti selesai. Nah, terus Bapak Ibu bisa tadi habis maaf, dari sini ke terus nih. Oh, sekarang berarti ini kan 1.1, ini 1.1. Oh, berarti ini yang tadi. LMS muter-muter apa ya? Iya, memang seperti itu. Iya. Makanya kita sering membuka setiap hari, usahakan membuka. Ya coba dicek sudah dibuka apa belum. Nah, elaborasi pengenalan refleksi Diki. Ini kan kita kemarin elaborasi. Nih, yang tadi saya bahas Niki. Nih, Bu Siti sudah menjawab. Nih, Bu Siti, Kak Agustriani, Kak Nur Asih, Kak Kuat sudah juga, luar biasa. Yang lain belum kelihatan ini. Nih. Lah, mengapa kita melakukan refleksi ini? Jadi kayak gini, Bu, Kak Agus sudah. Elaborasi. Apa itu refleksi? Ini materinya sudah di dalam semua itu. Ya, ini yang tadi saya bacakan, 7 karakteristik. Terus keempat, elaborasi. Lah, ini Pak Raga. Ayo kita analisis cerita tentang Pak Raga. Ini sudah ada. Lah, Ibu kalau mau jawab tinggal tulisan jawaban. Lah, nanti kan kelihatan kayak Word apa ya? Sini nanti tinggal kirim jawaban. Kak Agus sudah menjawab nih. Kak Wartono sudah. Kalau sudah baru selesai. Nah, nanti kan lanjut lagi nih. Penilaian mandiri tersebut merujuk pada 5 orientasi nilai PJOK. Nih. Penguasaan materi, proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, tanggung jawab sosial. Ini materinya sudah ada semua di sini. Terus lanjut elaborasi. Lah, yang hari ini framework dan model refleksi halaman 2. Nih. Ya, ini kakak-kakak harus bisa membaca dari sini juga. Nih.
elaborasi framework model-model refleksi, framework Burton yang hari ini kita akan mau membahas hari ini. Atas niku Bu Kak. Nih. Jadi pembelajaran ini beruntut terus-menerus, nyambung terus gitu. Nanti kalau udah selesai misalkan dari modul, nanti kita review atau refleksi modul yang kemarin atau enggak topik yang kemarin begitu. Mungkin di GP seperti itu Kak Siti yang sudah GP. Iya, sama ya, sih. Iya. Cuma tampilan LMS-nya yang berbeda mungkin ya. Beda, sebenarnya sih nggak begitu jauh berbeda. Cuma karena saya yang belum paham. Oke, makanya sering membuka ya. Kita lanjutkan ke framework Burton. Tenang aja, Bu Siti tak semangati gue. Ya. Bu Siti sangat luar biasa. Semangat Bu Siti. Saya yakin semangatnya luar biasa, luar biasa. Walaupun sudah ya, expired. Tidak apa-apa Bu. Jangan Bu Siti, jangan expired. Kita belajar panjang hayat. Ya kita di grup ini Mas Andi itu yang muda belia, tolong disemangati teman-teman supaya kita lebih bisa mengikuti kegiatan ini kawan. Dan untuk fasilitator bisa memberikan ilmunya kepada kita-kita yang mungkin masih awam dalam kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kuat. Ya, kita lanjutkan di framework Burton. Jadi framework Burton itu ada 3. Pertama, what, so what, sama no what. What mungkin ada yang bisa menjelaskan kakak-kakak terkait untuk what. Monggo. What bisa. Itu apa? Lah ya apa? Apa yang sudah kita lakukan? Ya gitu. Berarti kita pengalaman belajar. Apa ya sih yang sudah kita lakukan selama masa pembelajaran ke peserta didik gitu. Terus yang kedua, so what? Terus apa? Bu Siti, Kak Siti? Lalu apa yang akan kita lakukan? Menganalisis kejadian di sekolah, memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhannya. Terus apa? Terus yang terakhir, no what? No what? No what aku what? No what gue sekarang apa? Sekarang apa? Ya, sekarang apa? Anu angel mas kakak fasilitator we bahasane Inggris diganti bahasa Jawa. Ya. Apa? Iki apa lah ya? Iya dan no sekarang Bu ya itu ya. Now sekarang now. Ya. Now ya berarti biar kita itu nyambung lah bahasanya. Ini mas bahasa sulit ini bahasa Inggris. Ya tapi kita ikuti nggak apa. Silakan lanjut. Oke. Ya, jadi what, apa, siswa akan menulis pengalaman mereka sendiri dan mengeksplorasi pengalaman tersebut. Siswa bisa menggambarkan apa saja yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Pertanyaan pemantik, apa yang kalian pelajari hari ini meliputi pembelajaran yang what itu. Terus yang kedua, so what. Siswa menganalisis suatu kejadian menggunakan pemikiran kritis mereka terhadap 2 macam cara yang direkomendasikan, yakni analitis dan perenungan. Analitis akan memberikan banyak manfaat untuk siswa, tetapi terdapat beberapa pengalaman yang berkaitan dengan nilai dan perasaan yang hanya bisa dipahami lebih mendalam apabila siswa melakukan perenungan.
apa yang sudah dikuasai pada materi kali ini dan apa yang belum dikuasai pada materi kali ini dan kendalanya apa, begitu. Jadi so what seperti itu. Terus yang ketiga, know what. Guru membantu siswa untuk mengidentifikasi proses siswa dalam menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi. Hal ini termasuk dari sisi pengetahuan, sumber belajar, keterampilan, dan pemahaman siswa. Kerangka kerja Borton ini berfokus pada peserta didik dan guru lebih berperan untuk memfasilitasi daripada mengintrusikan, begitu. Jadi framework Borton ini siswa lebih aktif ikut berperan dalam pembelajaran. Jadi mungkin di SMP, jenjang SD, SMP sama SMA mungkin pembelajarannya agak berbeda. Lebih masuk ke dalam framework Borton itu nanti di SMA, karena mungkin mereka sudah mendekati dewasa juga. Kalau kita mengambil dari SD, apalagi dari TK, kita tetap harus selalu ngasih tahu kepada siswa, memberitahukan apa sih kendalanya, apa sih yang peserta didik tidak bisa, kita harus selalu membantu seperti itu. Gitu. Lanjut. Nah, framework Borton tadi udah digambar. Nah, kita masuk ke framework Gibbs. Jadi di sini ada lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini yang berisi yang pertama deskripsi. Terus yang kedua masih tanda tanya, yang ketiga evaluasi, yang keempat masih tanda tanya, yang kelima masih konklusi, yang keenam masih tanda tanya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan jawaban yang ada di sini, yang ada tanda tanyanya, bisa lewat kolom chat atau bisa raise hand. 2 menit, monggo Bapak Ibu. Saya persilahkan. Mohon maaf Kak. Yeah. Ini dari framework Gibbs ini kan ada tahapan-tahapan, Gen. Iya, benar. Yang pertama tadi ada tahap deskripsi. Berarti kita mendeskripsikan, Gen. Iya. Mungkin bisa dari 5W1H itu. Ya. Ya, kita deskripsikan tentang pembelajaran yang sedang kita laksanakan gitu. Ya, nggih. Kalau sependek pemahaman saya seperti itu. Nggih. Mungkin apa, kapan, di mana, dengan siapa, bagaimana, nggih. Nggih. Terus monggo. Deskripsi. Jadi deskripsi di sini langkah pertama adalah mendeskripsikan secara objektif pengalaman atau peristiwa yang ingin direfleksikan. Jelaskan secara detail apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan kapan hal itu terjadi. Itu yang deskripsi, begitu. Terus yang kedua, mungkin kakak-kakak bisa membantu untuk menjawab. Yang lain, saya persilahkan. Kak Andi.
Tahap selanjutnya saya coba nggih tahap perasaan. Karena kebetulan saya perasaan. proses ya. Monggo. Kak Siti bisa apa membantu. Perasaan yang muncul saat ini ketika kita sedang belajar bersama di sini, terus apa yang muncul dalam pikiran saat ini? Oke. Apa iki? Tak coba. Nilai kebajikan yang universal pada pola pikir yang mempengaruhi saat ini. Terus belakangnya banyak backsound ini saya Pak. Mungkin yang lain monggo. Untuk tadi kan deskripsi udah, sekarang sini apa Kak? Perasaan. Jadi kalau perasaan, langkah ini melibatkan identifikasi dan pengeksplorasian perasaan yang muncul selama pengalaman tersebut. Pertimbangan perasaan yang Anda alami baik secara emosional maupun fisik. Apakah Anda merasa senang, cemas, frustasi, atau mungkin memiliki perasaan campuran gitu. Kalau saya ya gelisah, tidak bisa mengikuti. Kita lanjutkan. Terus yang ketiga, evaluasi. Evaluasi, ada yang bisa untuk berpendapat? Silahkan. Kakak yang lain. Evaluasi ya? Ya. Evaluasi terkait dengan bagaimana hasilnya. Apa hal baik atau buruk? Terus apa yang sudah berjalan dengan baik? Yang lain silakan dilengkapi. Ya, silakan. Untuk penguatan pemahaman, monggo. Kak Kuat. Apa kontribusi yang sudah kita berikan? Izin dulu, Mas Wasil ini lagi kurang fokus. Ya. Perut mules. Ya, jadi evaluasi. Lakukan evaluasi kritis terhadap pengalaman tersebut. Tinjau apa yang baik dan buruk tentang pengalaman tersebut. Pertimbangan nilai-nilai, keyakinan, dan standar yang mungkin mempengaruhi evaluasi Anda. Identifikasi aspek-aspek yang berhasil dan mungkin perlu diperbaiki atau diubah. Jadi evaluasi, kita mengevaluasi kira-kira baik atau buruk sih pengalaman pada waktu kita melakukan pembelajaran, seperti itu. Terus yang keempat, apakah yang keempat? Analisis. Jadi pada langkah ini, teliti analisis pengalaman secara lebih mendalam. Coba cari tahu mengapa hal itu terjadi, apa yang mempengaruhinya, dan bagaimana berbagai faktor saling berinteraksi. Pahami aspek-aspek kontekstual dan dampaknya terhadap pengalaman. Jadi kita menganalisis kira-kira pada waktu kita pembelajaran dengan peserta didik gitu. Terus konklusi.
konklusi seperti kesimpulan. Mungkin kakak-kakak bisa resen atau lewat chat untuk bisa membantu menjawab. Saya persilahkan. Monggo. Ini yang lain pada kemana? Ya, jadi buat kesimpulan tentang apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Identifikasi pelajaran dan pemahaman baru yang telah Anda peroleh. Pertimbangkan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pemikiran, tindakan, dan perkembangan Anda. Jadi kesimpulan dari kesimpulan dari pembelajaran itu. Terus yang terakhir, aksi. Tindak lanjut. Ya, aksi. Langkah terakhir adalah merencanakan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan refleksi Anda. Tentukan langkah-langkah konkret untuk mengubah atau memperbaiki pengalaman atau perilaku di masa depan. Pertimbangkan cara Anda dapat menggunakan pemahaman baru ini dalam situasi serupa di masa mendatang. Gitu. Jadi di 6 refleksi ini, framework ini saling ada keterkaitan dari deskripsi, terus dari perasaan, evaluasi, analisis, kesimpulan, dan aksi. Lanjut. Ya. Tulisan refleksi. Jadi hari ini mari kita baca kembali tulisan Bapak Ibu pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu menurut Bapak Ibu seberapa dalam tulisan refleksi saya. Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Monggo, nanti kakak-kakak bisa saya share link Jamboard. Nanti di situ ada pertanyaan pemantik. Nanti kakak-kakak bisa menjawab di situ. Saya izin share Jamboard dulu ya, Kak. Saya share di kolom chat. Monggo bisa dibuka kakak-kakak semuanya. Ya. Ini babak pertama 4 menit pertanyaan pemantik. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Yang ketiga, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Nanti kakak-kakak bisa menjawab. Terus yang kedua, babak kedua pertanyaan pemantik, bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum?
kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Terus babak yang ketiga, 4 menit pertanyaan pemantik, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah dari diri saya sendiri sebagai guru PJOK. Jadi nanti kakak-kakak menjawab yang pertama, babak pertama 4 menit. Silakan kakak bisa masuk ke Jamboard, itu link sudah saya kirim di lewat chat. Monggo silakan. 4 menit. Masih loading. Oke. Jadi nilai orientasi guru PJOK itu sebagai refleksi pembelajaran itu ada 5. Pertama, disiplin. Terus disiplin atau penguasaan materi. Habis itu terus proses pembelajaran. Terus aktualisasi diri. Terus integrasi ekologis, tanggung jawab sosial, gitu. Sudah bisa menggunakan Jamboard kan? Belum, ini belum. Masih Pak. Jadi kalau nulis di Jamboard itu ada sticky note di sebelah sini. Saya buka dulu. Saya stop share screen dulu. Izin share screen Jamboard saya. Nih. Ya. Kalau Bapak atau kakak-kakak mau menjawab lewat sini. Ini kan ada sticky note. Nah, jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama ya, Kak. Kolom yang seperti itu di mana, Mas Wasil? Di kolom chat, Kak Suratno. Di kolom chat. Ya. Di Ada. kolom.
Yang bawah. Kakak pakai laptop yang send? Iya, yang send message bukan? Yang ini. Saya kirim di WA group ya. Oh, itu yang iya, oh iya coba. Oh, itu yang HTTP jembot itu Mas ya? Iya, Oh, buka berarti ya? Iya, dibuka, nggak apa-apa. Ditulis namanya, jawab. Kalau sudah, kita ke pertanyaan yang kedua. Babak kedua. Izin stop slide Kak. Ya, interupsi. Satu, silakan mengcopy slide yang tadi saya kirim Jamboard. Terus yang kedua, peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Fasilitator menyiapkan timer. Yang ketiga, Anda akan diminta untuk membuat tulisan refleksi 3. Keempat, penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS yang tadi kita sudah bahas. Yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikaplah terbuka dengan masukan dengan orang lain. Gitu. Ya, babak pertama, tadi pertanyaan pemantiknya apa cenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Yang ketiga, apa bukti atau pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Monggo. Untuk babak pertama, sudah selesai. Kita tinggal saling diskusi untuk pertama. Sudah ada yang menjawab. Silakan. Ya, Kak Andi. Saya niku sing backsound-nya rame tolong dimatikan saja mikrofonnya. Nggih, monggo. Suaranya terganggu. Terima kasih.
Ayo, tumbas bensin. Monggo kakak-kakak bisa memberikan tanggapan terkait babak pertama tadi yang sudah menulis. Ada Kak Agus, Kak Suratno, masih kosong cuma nama, Kak Siti, terus siapa lagi nih? Kak Jumari, silakan. Baik. Dari dua dulu, Kak Agus mungkin. Kak Agus. Ya, Kak Agus, silakan. Oke, terima kasih. Terkait dengan tadi pertanyaan untuk apa kecenderungan nilai orientasi saya, di sini saya menuliskan untuk kecenderungan orientasi saya adalah mengarah pada proses pembelajaran atau learning process. Jadi itu yang menjadi nilai orientasi saya. Ya, terima kasih Kak Agus. Mungkin ada tanggapan yang lain? Kak Jumari. Atau Kak Masito. Monggo. Di sini Kak Jumari, pengambilan keputusan guru seperti tujuan, konten, strategi pembelajaran. Terus Kak Siti Masito, kecenderungan pada proses pembelajaran, learning process atau LP. Ya, di sini kita hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Lanjut. Nah, sekarang stop slide, maaf. Kita lanjutkan di roda emosi. Di roda emosi ini, apa sih yang kakak-kakak rasakan dalam keadaan hari ini? Monggo bisa raise hand, bisa lewat chat komen. Saya persilahkan. Silahkan yang mau present, saya persilahkan. Roda emosi.
apa yang ingin disampaikan dari refleksi. Silakan Kak Agus mungkin, atau Kak Andi. Hanya mengutarakan perasaan yang kakak-kakak rasakan saat ini. Ini banyak banget roda emosinya. Ada sedih, terkejut, gembira, cinta, takut, cemas, lemah, lega, belas kasih, sunyi. Oh, Kak Andi menjawab cemas. Kenapa Kak Andi menjawab cemas? Bisa diberikan jawabannya, alasannya. Silakan Kak Andi. Kenapa cemas? Atau kakak yang lain, Kak Suratno? Kak Adib? Kak Adib? Ya, jadi di tahapan roda emosi ini, seperti apa tahapan perasaan yang kakak alami pada waktu pembelajaran atau enggak, atau tidak pas pada waktu peserta didik, pada waktu kita sudah memberikan pembelajaran, terus terakhir ada refleksi. Biasanya yang saya lakukan itu senang atau gembira tidak sih pembelajaran hari ini, gitu. Terus evaluasi dari analisis framework ini. Lanjut. Ya, terus kita masuk ke babak kedua, perasaan, evaluasi, analisis. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework GIP. Gunakan emosi dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Pertanyaan pemantiknya itu yang tadi di Jamboard, apa atau bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi saya. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal baik dan buruk yang sudah terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya sebagai guru PJOK yang baik. Ya, izin stop screen dulu, Kak. Kita masuk ke babak berikutnya, babak kedua. Izin share screen Jamboard. Nih. Ya, ini yang babak kedua. Babak kedua juga 4 menit. Monggo bisa menuliskan jawaban yang ada di Jamboard itu.
dengan sticky note. 4 menit ya Kak. Kalau mau ke halaman yang kedua, tinggal di atas nih Kak. Ini panah. Tadi kan di sini. Ini 1, udah mulai banyak jawabannya. Terus ini yang kedua. Terus nanti yang ini yang ketiga. Gitu. Monggo. Jawab. Ya, silakan yang lain menjawab. Kak Siti Masito. Kok masih kosong ini Kak jambotnya? Silakan dijawab pertanyaannya. Yang lain silakan. Silakan kakak-kakak yang lain bisa menjawab pertanyaan. Itu untuk jawabannya jadi satu rangkaian Mas Wasil ya? Apa satu persatu? Iya, satu persatu nggak apa-apa. Pertanyaan misalkan jawaban nomor 1 dijawab dulu, terus yang kedua gitu, 3, 4 gitu. Terus yang ke satu belum dijawab langsung kedua apa boleh? Yo, kalau bisa kan hanya apa bagaimana emosi, keyakinan, nilai. Nah, itu kan yang kedua, yang satu saya belum jawab tadi. Apa di skip saja lewati? Oh, langsung kedua. Yang babak pertama tadi, ya nggak apa-apa. Itu bisa nanti misalkan kakak-kakak bisa mengerjakan nanti malam atau besok nggak apa-apa. Ya. Ini juga buat PR bisa Mas ya, berarti ya? Bisa, iya, bisa.
Yang lain, saya persilakan. Monggo. Kak Siti sudah menjawab. Mungkin Kak Suratno bisa membaca apa yang sudah dijawab sama Kak Siti. Gak apa-apa, monggo Kak Suratno. Ya, saya stop presenting untuk melanjutkan materi. Ya, mari kita berbagi refleksi 16 menit. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang atau slide yang ada di bawah slide itu. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Tadi yang mau membacakan punya Kak Siti, saya persilahkan. Monggo. Kakak-kakak yang belum ada suaranya, saya persilahkan. Kak Agus mungkin bisa membacakan apa yang sudah dijawab sama Kak Siti, saya persilahkan. Atau yang lain. Atau Kak Siti, silakan. Bisa berbagi tentang apa yang sudah saya nulis sendiri, baca sendiri nggih. Nggih, karena temannya nggak ada. Nah, backsound-nya rame banget deh. Iya, monggo. Cucu saya belum pada tidur. Yang lain temennya. Iya, temannya saja, saya ya. cukup menulis ya. saja. Monggo. Mohon maaf nggih. Nih, membaca tulisan refleksi 2 orang, slide atau slide. Yang lain. Ya, saya mencoba membaca punya Kak Siti. Kak Siti, Mas Ito, saya merasa bahwa apa yang saya ajarkan selama ini belum sepenuhnya berpihak pada peserta didik. Terus yang kedua, hal baik yang sudah saya lakukan yaitu memerdekakan anak dalam proses belajar. Guru bukan sumber belajar utama. Terus yang ketiga, saya merasa belum sepenuhnya menjadi guru yang baik. Terus yang keempat, saya memanfaatkan kelima orientasi untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik menjadi lebih baik. Ya, jadi itu jawaban dari Kak Siti. Lanjut. Itoh Pak, bukan Siti, panggilan saya. Nanti nggak ada yang Kak tahu. Itoh. Malah nggak ada yang tahu. Oh ya. Iya. Maaf Kak. Kak Itoh gitu.
Nggih. Nah, kita masuk ke babak ketiga. Izin share screen dulu ke Jambot. Ya, ini. Kita buka dulu. Babak ketiga 4 menit juga. Silakan kakak-kakak bisa menjawab di Jambot. 4 menit jika pertanyaan pemantik. Pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya. Terus yang kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi. Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan atau ubah dari diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan dijawab kakak. Silakan kakak.
Ya, Kak Andi, gimana? Terima kasih Mas. Nah ini Ya. dari kemarin, dari waktu apa namanya realisasi diseminasi ini salah satu kosakata yang paling apa namanya yang ingin saya pertanyakan. Ya. Kalimat sebelumnya saya pahami ya. Tapi nah ini tentang bermakna, itu yang dimaksud bermakna ini dari kalimat-kalimat tersebut itu apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Jadi pertanyaan yang pertama ya, pertamaan pembelajaran bermakna, pembelajaran yang mungkin yang berkeperpihakan kepada siswa, yang mungkin siswa berkesan pada waktu pembelajaran, begitu, yang bermakna pada siswa. Jadi ini pertanyaan untuk guru sebenarnya pada waktu dia melakukan pembelajaran di sekolahan. Gitu. Lah ada keterkaitan antara refleksi dua babak sebelumnya. Gitu. Ya, artinya bermakna itu cenderung ke psikologis ya. Ya. Terima kasih. Ya Kak Andi. Udah banyak yang menjawab ini. Ya, ada dua, Kak Agus sama Kak Itoh. Silahkan untuk bisa saling membacakan apa yang sudah dijawab sama kakak, misalkan Kakak Ito menjawab dari Kak Agus berjawab dari Kak Ito. Gitu. Ya, saya stop Jamboard dulu. Izin share screen materi lagi. Ya. Mari berbagi refleksi 16 menit. Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi dua orang. Silakan yang tadi sudah menjawab Kak Agus dan Kak Itoh. Saya persilakan Kak Agus dulu atau Kak Itoh, monggo. Jadi
Punya saya dibacakan saja, Kak. Oh, kayak gitu. Iya, udah ini. Belum ada tidur. Oke. Saya mencoba untuk membacakan dari Kak Ita dulu. Pembelajaran yang bermakna bisa saya simpulkan yaitu kelima orientasi yang saya orientasikan, yaitu orientasi proses mengarah orientasi lain. Terus yang kedua, guru yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dari proses belajar. Terus yang ketiga, menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Saya membacakan dari Kak Agus. Pembelajaran yang bermakna yang dapat saya simpulkan dari refleksi 2 adalah bahwa kita sebagai harus memberikan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Terus, gambaran guru PCOK setelah mengetahui nilai orientasi adalah kita berusaha melakukan pembelajaran yang bermakna. Itu. Jadi dari jawaban Kak Itoh dan Kak Agus seperti itu. Lanjut. Penutup. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Yang kedua, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi? Jadi, kita merefleksikan kembali hasil sesi kita hari ini. Gunakan panduan ini untuk menulis refleksi Anda di LMS. Jadi kakak-kakak ada tugas yang harus diunggah dari hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi kita bisa mengulas kembali framework refleksi yang tadi antara framework Gibbs juga Borton. Terus peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Jadi 3 babak itu, babak pertama, babak kedua, babak 3, kan masih ada beberapa kakak-kakak yang belum menjawab. Monggo silakan nanti setelah sesi ini selesai bisa untuk dijawab. Itu hasil dari kakak-kakak merefleksikan dari refleksi Gibbs juga Borton. Terus yang terakhir, terima kasih. Ya, jadi untuk merefleksikan dalam pembelajaran kita di sekolahan, kita harus saling terbuka. Ya, jadi kakak-kakak bisa setelah melakukan pembelajaran apa sih yang kira-kira bisa ditingkatkan, terus apa sudah keperpihakan kepada siswa yang berdiferensiasi, apa sudah ada atau belum sih. Jadi begitu. Jadi kakak-kakak semua nanti di pembuatan video itu nanti teman-teman menganalisa 30 menit video teman-teman, apa sih kira-kira yang masih kurang,
apa sih? Masih dengan nanti kita belajar gaya mengajar juga di PKG ini. Gaya mengajar misalkan kita harus melakukan apa, siswa disuruh ngapain, atau kita nyuruh siswa bagaimana. Nanti cuma ada satu kata, tapi siswa bisa bekerja lebih dari beberapa gerakan gitu. Yang intinya di PKG ini kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita selama kita menjadi guru olahraga gitu. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau merefleksikan pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, saya persilahkan. Ini udah slide terakhir, monggo. Yang belum bersuara, biar suaranya terdengar, monggo. Kak. Atau ada yang mau lewat chat, silahkan. Saya persilahkan. Monggo. Atau ada pertanyaan terkait tugas-tugas yang Bapak Ibu belum pelajari, silakan bisa di sini. Monggo, Pak. Kak, siapa ini? Kak Sarif Hidayat, belum terdengar suaranya, saya persilakan. Atau Kak Windu. Kak. Silakan Kak, kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa menjawab terkait tugas atau bagaimana. Monggo, Kak Andi kayaknya mau bertanya terkait tugas. Kayak Sukmaning lah Mas. Tidak usah sepanang, slow mawon lah. Kita belajar bersama, berdiskusi bersama lah. Yang lain gimana Kak Andi? Sepertinya ini pada lenyap ini. Oh ya, terkait ini apa? Fakta integritas mohon untuk dikirim sama surat izin. Yeah. Kak Andi sudah belum? Aman. Wow, buka S-nya jengkar gasik. Oh. Mungkin ada acara. Iya. Mau minta tanda tangan sebelum istirahat sudah dinas luar, jadinya enggak sempat minta tanda tangan. Masih ada 3, yang masuk 3 apa ya? Bentar, saya cek dulu.
Memasukkannya di mana itu Mas Wasil? Di mana? Memasukkannya itu fakta integritas. Unggah surat izin peserta. Iya. Di ini di modul. Oh, di modul. Iya. Ya. Mungkin bisa bantuan teman sejawat untuk mengunggah atau teman yang lain. Ini lagi sibuk terus ini Mas. Iya, saya lah. Terus, Dur. Ini Kak Wardoyo, Kak Wartono sudah. Ini Kak Nur, Asih, Titi Handayani. Besok Mas, insya Allah besok nyantai ini ya Kak, santai ini. Istirahat dulu. Terakhir 27 apa ya? 27 apa ini? September atau Oktober? September. Oke, siap. Oktober. Oktober, Pak. Oke. Saya mau unggah juga belum jadi tak unggah. 27 Oktober. Ya. 27. Cuma kan kalau sudah kan tinggal yang lain. Tinggal belajar maksudnya. Tinggal belajar LMS materi yang lain. Terus mungkin kita ada tatap maya lagi hari Jumat. Jadi 1 minggu itu 3 kali. Nanti di tatap maya kita itu sekitar 12 Pak. Habis itu terus luring 1 minggu. Terus habis luring tatap maya lagi 8 kali pertemuan, cuma membahasnya sudah tindak lanjut di modul 3. Jadi kita itu pelajari 3 modul. Monggo, kira-kira ada pertanyaan yang lain di luar materi ini atau tugas-tugas yang belum dikerjakan atau masalah apa namanya fakta integritas atau surat izin atasan. Yang jelas kakak-kakak selalu membuka LMS. Buka LMS. Nanti kan di situ saya bisa ngecek siapa sih yang jarang buka LMS. Jadi ada grafiknya. Itu ada kemarin siapa ya? Kalau nggak salah waktunya itu 1 jam lebih dia beraktivitas, mungkin ya berselancar di LMS itu 1 jam lebih 46 Pak ya, ada itu saya ngecek. Kalau Pak Ratno malah terdeteksi 24 jam itu di LMS. Silakan dibuka-buka modul-modulnya. Ada pertanyaan dijawab. Terus kayak bentar lagi kayaknya ada tes awal. Apa sudah malah? Isi tes awalnya malah Mas. Lumayan buat gue. Tesnya belum apa ya? Biasanya ada sih. Biasanya kalau kakak-kakak melihat di sebelah kanan. Kalau misalkan buka modul di sebelah kanan itu ada situ. Due date-nya ada. Misalkan kalau belum mengirimkan fakta integritas, surat izin atasan itu di sebelah kanan sini ada pasti. Tudu apa, materinya apa gitu. Kompetensi awal itu terakhir 26 September, Mas. 26 September. Iya, yang di pretest awal peserta, kuesioner. Itu diklik nanti muncul di situ. Yang kurang lebih 20 atau 25 pertanyaan itu kalau nggak salah. Iya. Ya silahkan dijawab Kak Andi pertanyaannya.
Pertanyaannya apa Pak Andi? Hah? Pertanyaannya? Ya di situ ada, diklik saja. Ya engineer-nya sudah ngeklik. Itu di kuesioner, itu yang refleksi perkembangan kompetensi awal. Maksud saya pretestnya. Pretest. Nah itu kan kompetensi awal itu kan sama dengan pretest. Kalau yang itu sih sudah pretestnya, yang belum biasanya kan ada pretest. Iya, ada pretest. Ya kalau ada pretest saya nggak tahu di yang selain itu. Semangat gue prioritas lah. Muncul ya dikerjakan, kalau nggak muncul ya nggak dikerjakan. Hahaha. Semangat teman gue positif harap prioritas. Ini pengalaman ya bro. Terus biasanya kalau ada bentek kan ada pretestnya untuk mengukur pengetahuan awal kita. Iya, asesmen awal ada. Tenang baik, karena digarap. Sekali. Madang. Meh anu nyuwun diajari wong anu dereng ngertos napa-napa niki. Terus nanti pengalaman CGP ya luar biasa Bu. Kita ini yang model refleksi. Nanti ada tugas gunakan refleksi yang sudah disediakan. Saya share screen dulu ini. Ini kan tugas, nanti mengenal model refleksi, diklik di sini. Nah, diklik di sini, nanti ada pertanyaan. Selamat menikmati proses refleksi Bapak Ibu Guru PJOK. Tuh. Ini kalau nggak salah, ya ini dalamnya kayak gini. Rubrik penulisan refleksi. Nanti bisa saya kirim lewat WA group. Ini ada framework GIF. Perasaan, analisis, itu ada berapa ya? Sekitar 8 refleksi. Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Bisa framework BIP, bisa framework Borton, terus ada lagi model segitiga refleksi ini. Terus refleksi topi ini. Terus ini ada 4C. Mungkin di GP Kak Ito mungkin ada 4C ya, Kak? Ada model-model refleksi dulu. Iya. Semua ada semua itu. Iya. Terus model cuaca 4F. Tuh. Nanti tak kirim lewat grup WA. Kita kan hanya membuat memilih salah satu ya, Kak? Iya, iya. Memilih salah satu. Izin stop screen.
Ya, mungkin pertemuan malam ini kita selesai. Ya, mungkin ada pertemuan lagi, mungkin hari Jumat nanti bisa dikomunikasikan lewat grup WA. Ya, terima kasih kakak sudah malam hari ini sudah bergabung di GMAT. Kuatkan pemahaman, framework. Semoga pertemuan kedua ini semakin bersemangat dan untuk pertemuan tiganya semakin tambah semangat gitu. Mungkin kalau pertemuan malam mungkin agak capek juga sih. Saya menyadari di kabupaten kita masih banyak kegiatan jelas. Besok mungkin kegiatan kemarin Popda, besok Por ASN, nanti mungkin akhir bulan Popda lagi. Jadi saya menyadari itu. Yang jelas saya pengen kakak-kakak semua bisa menyematkan untuk selalu bergabung di GMAT ini. Gitu. Terima kasih kakak-kakak. Untuk pertemuan hari ini kita tutup. Silakan. Saya yang memimpin berdoa. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita selesai. Semoga pertemuan berikutnya semakin bersemangat, dan pertemuan hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kakak-kakak untuk pertemuan malam ini. Kita selesai. Selamat istirahat. Jangan lupa bahagia dan semangat. Terima kasih kakak-kakak. Izin stop record.